Akan dilanjutkan dengan sesi talk show bersama Ibu Afiliani, wakil dari Pertamina dan pengurus DPLK. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Dumoli untuk menyampaikan keynote speech-nya. Marilah kita ikuti seluruh rangkaian acara ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dumoli Edward Pardede selaku Deputy Komisioner Pengawas IKNB OJK untuk memberikan keynote speech-nya. Kami silakan. Yang saya hormati jajaran BOD-nya Asuransi Tubuh Mandiri, Ibu Afiliani Kakak, moderator, tentunya semua nasabah dan calon nasabah dari Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, dalam hal ini juga termasuk dana pensiun keuangan Tubuh Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Saya kira terkait dengan topik hari ini, BPUKP, program pensiun untuk kompensasi pesangon, adalah sesuatu program yang menurut saya pantas untuk kita kembangkan bersama-sama di Indonesia. Selain untuk kepentingan security daripada going concern untuk pembiayaan pesangon di masing-masing entitas, juga untuk mengembangkan long term investment di Indonesia. Saya kira saya langsung kepada hal-hal yang bersifat teknis dan konkret saja, bahwa teman-teman di sini calon nasabah menunggu sedikit penjelasan dari OJK tentang bagaimana dan kira-kira jadi apa nanti BPUKP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Peraturan Pemerintah Nomor 79 yaitu mengenai alokasi sebagian daripada biaya yang recover dari proyek minyak dan gas diberikan untuk pembiayaan kompensasi sumber daya manusia yang saat ini memang masih berdiskusi di tingkat teknis. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa sebagian daripada biaya yang dialokasikan untuk biaya SDM kontrak sharing dari cost recovery itu sudah banyak yang digunakan untuk pembiayaan sistem pesangon. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 167 bahwa semua perusahaan wajib mengalokasikan cadangan untuk pesangon yang memang didisklose di PSAK 24. Dengan sendirinya tentunya kita harus mendesain suatu pemikiran bahwa sistem pesangon itu is a must untuk kita pertimbangkan dalam konteks fringe benefit atau going concern daripada company. Tentunya kawan-kawan di industri sektor real, naik turunnya kegiatan usaha sesuai dengan business cycles-nya, namanya PHK itu tentunya ada yang natural, ada yang non natural. Yang natural itu memang karena dia berhenti karena pensiun. Itu yang kita bahas hari ini, BPUKP. Tapi ada juga berhenti karena memang PHK karena suatu kejadian tertentu yang memang uncertain control daripada company, yaitu karena celaka, tewas, ataupun karena memang perusahaan itu bangkrut. Kalau wilayah ini tentunya kita nggak perlu perdebatkan atau diskusikan di sini, karena itu bisa masuk ke program asuransi. Tetapi non-conditionalities itu kalau misalnya masuk ke dunia sistem karena berhenti karena pensiun, tentunya harus ada biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang saya kira di KKB, di kesepakatan kerja bersama antara buruh dan perusahaan tentunya sudah dituangkan, atau di peraturan-peraturan perusahaan. Persoalannya sekarang adalah sekaligus crowded daripada sistem friends benefit ini bersama-sama datang
yaitu adanya BPJS, adanya Undang-Undang Nomor 11, adanya Undang-Undang Nomor 13, dan mungkin nanti akan tambah lagi undang-undang yang lain. So I have to harmonize that issues. Bagaimana kita memitigasi risk management financial sectors dari sisi expenses. Itu makanya teman-teman di dana pensiun lembaga keuangan mengalokasikan suatu programnya yang namanya PPUKP. Karena memang dana pensiun lembaga keuangan itu menjadi suatu mutual system, bahwa semua peserta punya hak akses atau hak untuk mengelola dananya melalui sistem administrasi DPLK. Kesempatan ini saya sangat menghargai AJTM melakukan suatu gathering seperti ini. Sudah cukup terlambat tapi tidak terlambat sekali, karena BRI, BNI, Mandiri, dan teman-teman yang lain sering mengundang saya untuk mengundang para nasabahnya menjelaskan. Ada 3 isu besar yang memang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ke saya melalui talkshow ini. Pertama, Pak Dumoli, apa betul itu semuanya harus ke BUMN? Kedua, Pak, bagaimana sistem perpajakannya? Yang ketiga, bagaimana sistem pembayaran benefit? Clearly saya sampaikan bahwa yang namanya PPUKP itu is not domain daripada BUMN. Itu clear, karena kita industri. Level playing field-nya harus kita bangun dari sisi OJK. Dan saya tidak berkenan terkesan bahwa ini hanya miliknya BUMN. Tentu ada driver daripada teman-teman di sektor lain, otoritas lain meminta ini ke BUMN. I don't think that's a very clear letter, karena itu akan mengganggu sistem industri yang kita bangun di Indonesia, dan teman-teman di KPBU akan memberi catatan khusus untuk itu nanti. Kita harus membangun suatu transparansi kompetisi yang fair. Dengan sistem itu maka kita yakinkan ada suatu pricing efisiensi, maka akan terjadi satu benefit cost yang baik dalam rangka delivery services dari DPLK. Clear sekali bahwa saya akan himbau kalau ada teman-teman dari SKK Migas di sini bahwa itu tidak cantik dan tidak bagus, bahkan bisa saya bilang tidak santun dari sisi pricing efisiensi dalam rangka delivery. Let them compete each other antara BUMN dengan swasta, karena ini dana dari minyak dan gas kita untuk bumi bangsa Indonesia, untuk buruh bangsa Indonesia, dan untuk juga industri bangsa Indonesia. So everybody can access to the fund, dan everybody can benefit from the fund dengan cara-cara yang efektif. Tentu OJK punya konsen sesuai dengan undang-undangnya, kita akan menjadi motor untuk membangun industri yang kompetitif. Yang kedua, soal perpajakan. Benar Bapak itu selalu bertanya kepada teman-teman DPLK, bagaimana perpajakannya? Saya sudah sampaikan di PDP, dan saya kira dikelirkan, dirumuskan, bahwa kompensasi sistem pesangon itu adalah program pensiun. Sebab disebut di Undang-Undang Nomor 13 bahwa pesangon yang iuran dari pemberi kerja bisa dinyatakan sebagai program pensiun. Betul sekali itu. So, apa yang terjadi di tax treatment terhadap pensiun program tentu berlaku untuk program ini. Dan kemudian jangan dikembangkan lagi masalah ini. Tidak menjadi wilayah daripada Bapak Ibu sekalian, itu wilayah daripada DPLK untuk menjelaskan nanti kepada teman-teman perpajakan. Tapi kalau kita paksakan beda, tentu pasti beda. Antara saya dengan Bu Afiliani tentu beda. Tapi kalau dinyatakan kami sama, pasti sama. Tergantung kita melihat perspektif. Kalau kita paksa-paksakan beda, tentu beda. Ini kan beda, ini beda. Ini wajahnya beda, bajunya aja beda. Ini beda-bedain, akhirnya jadi beda. Tapi kalau kita bilang harmonisasi Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang 11, bahwa perusahaan bisa menggunakan iurannya untuk kompensasi program pensiun, means that's a pension program. Berarti treatment pajaknya juga sama. Tapi kalau klien pun merasa tidak nyaman, saya will talk ke Direktur Jenderal Perpajakan supaya clear. Tetapi jangan terganggu hati karena buruh dan karyawan menunggu program pensiun, program kompensasi. Forget about tax. Karena tanggung jawab moral kita secara finansial adalah untuk memberikan suatu installment atau amortisasi, mengalokasikan dana untuk para buruh dan karyawan kita. Jangan sampai nanti selagis daripada sistem ekonomi ini, setelah mereka menuntut PHK, tengkar-tengkar lagi sampai ke Subroto, sampai ke Presiden, sampai ke Wakil Presiden, dan bahkan kemarin saya di demo. Gara-gara ulah-ulahnya kita semua.
Jadi selagi kita bisa apinya kecil, kita kita manage dengan baik tentang itu. Isu yang ketiga, masalahnya adalah program pensiun itu bulanan, annuity, sementara pesangon ini sekaligus. Tentu di PDP udah clear sekali, itu bisa dibayar sekaligus. Ya tentunya bayarlah sekaligus sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan. Oke, saya tadi dengan tim saya udah bertemu. Kalau teman-teman perusahaan itu masih kurang yakin, maka saya akan minta direvisi peraturan tentang iuran dan manfaat pensiun, program pensiun. Saya minta itu cepat direvisi tahun ini, supaya nanti namanya manfaat pensiun itu ada 3 pintu untuk pembayaran yang sekaligus. Pembayaran sekaligus dalam limit tertentu untuk program pensiun bulanan, pembayaran sekaligus untuk manfaat lain, dan program sekaligus yang disebut dengan kompensasi. Tapi don't wait for Argentina, saya kira sangat perlu, karena memang di PDB masing-masing sudah clear sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya datang pada acara ini. Kami dari OJK sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena kita membutuhkan long term investment dari sisi pemerintah dan negara, dan kita juga industri ini sekarang ini begitu lelah dan gelisahnya karena teman-teman kita di luar kita ini sedang menggoyang-goyang kita punya financial stability, apakah itu melalui pasar modal maupun dolar maupun sun. Kenapa terjadi seperti itu sensitifnya? Karena memang market financial deepening kita itu tidak begitu kuat untuk menahan gosip-gosip, rumor-rumor, tweet-tweet daripada negara-negara tetangga. So kita punya tanggung jawab besar untuk mendevelop financial long term investment di Indonesia, salah satunya melalui pilar sistem kompensasi bersama. Bagaimana caranya? Tentunya kita masukkan ke DPLK, nanti DPLK akan mengalokasikan di pasar modal sebagai corporate investor, atau masuk ke bank, atau masuk ke sun. Kalau nanti ada tetangga kita melakukan kelucuan-kelucuan di luar, dia come out, they take cash-nya from Indonesia, kita strong. Kan begitu kira-kira. Jadi kita untuk kita, bagi kita, oleh kita bangun negeri ini dengan cara yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan soal perpajakan, soal manfaat sekaligus, soal masalah mengenai BUMN, non BUMN. Saya kira saya konsen dan saya kira OJK sangat punya prinsip di situ bahwa kita tidak BUMN mandate, bahwa cost recovery itu datang dari perut bumi bangsa Indonesia. Jadi semua harus menikmati mengakses fund. Itu namanya financial inclusion. Everybody can access to that fund. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada AJTN, keluarga besar AJTN, baik asuransi maupun DPLK yang menyelenggarakan program ini. Kami OJK selalu mau membela industri supaya berkembang tumbuh dengan sehat. Terima kasih. Mohon tetap berada di tempat karena Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri akan memberikan kenang-kenangan berupa piagam, maaf Vandel. Dan kami undang pula kepada Bapak Danet Fitrianto untuk berfoto bersama setelah ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dumoli F. Pardede yang telah berkenan menyampaikan pembacaan makalah kunci kepada kita semua yang tentunya dapat menambah wawasan kita. Danet Fitrianto, Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Ibu Afiliani, Pengamat Ekonomi Indef dan Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, serta yang mewakili Bapak Ihsan Purwarisya dari Pertamina yang diwakili oleh Bapak Setio Wardono, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita makan, kemudian kita dihibur dengan nyanyiannya banyak yang mendayu-dayu, sehingga kita banyak yang ngantuk ini. Jadi sebelum kita masuk ke talk show, mari kita kasih aplaus dulu kepada 3 pembicara kali ini. Hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama tadi disebut oleh
pembawa acara itu Pak Insan. Saya kebetulan Pak Insan itu berhalangan Pak ya. Jadi penggantinya adalah Bapak Setio Wardono. Pak Setio Wardono ini sehari-hari adalah Vice President Strategic Human Resources di PT Pertamina Pak ya. Nah, kemudian yang kedua ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan teman-teman DPLK karena juga pengurus asosiasi DPLK, Bapak Danet Fitrianto, Direktur Investasi dan Keuangan Asuransi Tugu Mandiri. Yang terakhir, ini sudah banyak wirawiri di layar kaca, Ibu Afiliani dari Indef. Selamat datang semuanya di acaranya Tugu Mandiri dan Business Review. Untuk yang pertama, dalam talk show ini kita dikasih waktu oleh panitia itu 1 jam Pak. Jadi kita mudah-mudahan masing-masing bisa presentasi 15 menit sebelum nanti kita masuk di tanya jawab. Yang pertama, Pak Setio tadi banyak disebutkan oleh, silakan Pak, banyak disebutkan oleh Pak Dumoli tentang dana pensiun di industri migas Pak. Pak Dumoli pernah menyatakan dan banyak dikutip oleh media, dana pensiun yang ada di industri migas itu ternyata besar sekali, diperkirakan mencapai 30 triliun Pak. Nah, bagaimana dan Pertamina adalah salah satu perusahaan migas yang terbesar di Indonesia. Bagaimana caranya Pertamina mengelola dana pensiun selama ini? Ini bisa dijelaskan? Baik, mungkin ada slide saya. Silakan. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara dana pensiun, bicara hari tua sebenarnya. Kita ini sebenarnya udah tua-tua apa belum ini? Setengah tua ini. Tapi banyak kan udah oversec nih, di atas 50 second. Memang kalau di Pertamina itu ada program jaminan hari tua. Ada beberapa program jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu apa? Di hari tua kita sudah tidak bekerja, tapi masih dapat penghasilan. Kira-kira itu definisi dari jaminan hari tua. Nah, di Pertamina jaminan hari tua itu mungkin ada bermacam-macam, diantaranya itu ada asuransi jiwa, kemudian ada pesangon, kemudian ada dana pensiun, gitu kan, kemudian fasilitas kesehatan, gitu ya. Tapi dalam konteks ini saya akan bicara pesangon dan pensiun, gitu ya. Nah, untuk pesangon di industri migas itu saya kira di sini ada juga yang dari, saya tahu nih dari Premier nih, ada juga yang lain mungkin di industri migas itu pesangon itu dasarnya adalah PKB atau peraturan perusahaan gitu. Yang setahu saya rumusnya itu 2 kali masa kerja kali upah. Jadi masa kerja kita berapa di perusahaan itu dikalikan 2 dikalikan upah. Ya bisa dibayangkan besarnya berapa itu kan gitu. Tergantung upahnya kan. Jadi kalau biasanya upah kalau di perusahaan minyak besar-besar ya. Nah, biasanya begitu nih. Apalagi perusahaan asing kan gitu ya. Nah, memang Pertamina enggak Pak? Ya, Pertamina ya. Kalau Pertamina itu P50 lah. Di tengah-tengah gitu. Yang tinggi itu ada P70, P80 gitu ya. Nah, jadi kalau di total rata-rata orang misalnya masa kerja 25 tahun kan? Kali 2, 50 kali upahnya itu kali 115% lagi. Nah, namun pembayaran dari pesangon ini sekarang masih
di Pertamina khususnya itu masih pay as you go. Jadi tidak dipisahkan dari anggaran operasi perusahaan. Pay as you go artinya kalau pekerja mencapai usia purnakarya maka diberikanlah pesangon itu. Jadi di akhir itu diberikan. Usia purnakarya itu berapa? Ya ada yang 56, ada yang 58 gitu kan. Di isu 56, 58 itu juga isu sendiri gitu. Nah, apa di sini? Kita yang masih umur di bawah 50 ini kan, itu katanya pesangonnya itu dibayar pakai yen. Yen on retail gitu kan. Karena itu jaminannya tidak ada gitu kan. Jadi kalau dikelola sendiri oleh perusahaan itu tidak ada jaminan ya, bahwa di akhir nanti kita ini akan dapat pesangon. Termasuk ya saya sendiri mungkin kan juga masih berpikir masih 3 tahun lagi masa kerja, apakah nanti pesangonnya itu benar-benar ada uangnya atau tidak kan gitu kan. Apalagi harga minyak turun kan gitu kan. Nah, selain dikelola sendiri itu sebagian ada yang sudah di funding, dikelola oleh satu institusi tersendiri, ya, yang nanti yang bayarkan di akhir masa kerja itu yang bayarkan ya dari dana yang mengelola pesangon tersebut itu sudah ada. Tapi kalau di Pertamina masih dikelola sendiri. Nah, manfaatnya sebenarnya kalau dikelola oleh seperti DPLK ini, manfaatnya itu ada jaminan dari pengelola itu bahwa pesangon itu sudah disisihkan kan, uangnya disisihkan, ada jaminan uangnya. Kemudian juga dari pengelola ini bisa mengembangkan dana dan manfaat bagi pekerja, tenang lah jadi pekerja. Kemudian selain jaminan itu, selain pesangon tadi ada DPLK juga yang di Pertamina mulai tahun 2005. Kalau sebelum 2005 itu di dana pensiunnya manfaat pasti. Jadi manfaat pasti, manfaatnya sudah pasti kan. Di akhir masa kerja kita dapat pensiun 2,5% kali masa kerja kali upah pensiun gitu, ditambah nominal sekian. Nah, ini dananya itu diiur oleh perusahaan dan pekerja di dana pensiun Pertamina. Jumlah tertentu, tapi mulai tahun 2005. Karena ini nanti kalau ada kekurangan dana nanti larinya ke Pertamina kan kalau dengan manfaat pasti kan. Mulai tahun 2005, pekerja yang masuk tahun 2005 itu pakai dana pensiun lembaga keuangan yang iurannya yang pasti, jadi sudah selesai mengiur, sudah selesai lah gitu. Nah, nanti pengembangannya itu masing-masing pekerja yang akan memonitor. Nah, sekarang masih ada 2. Jadi yang seperti saya ini menerima sudah lama dari tahun 91 sampai sekarang itu tahunya Pertamina, nggak tahu dunia luar kita. Nah, tahunya Pertamina kan. Nah, ini cinta Pertamina juga. Jadi masih pakai dana pensiun manfaat yang pasti. Jadi kalau kasih pensiun dikelola lembaga dana pensiun. Dana pensiunnya dana pensiun pemberi kerja istilahnya. Dana pensiun pemberi kerja Pertamina. Nah,
Yang tahun 2005 ke sini itu dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan yang iurannya yang pasti, ya, iuran pasti. Jadi iurannya sekian dari bekerja, kurang lebih 4,5% dan 2% gitu dari bekerja, dari upah itu diurut sama-sama setiap bulan. Jadi iurannya yang pasti, manfaatnya nggak pasti. Manfaatnya itu tergantung pengembangannya. Nah itu, jadi tergantung dari pendapatan, tergantung dari investasi, tergantung dari dana pensiun kan gitu. Dana pensiun lembaga keuangan ini akan mengelola dananya itu dikembangkan, ya investasinya tergantung. Nah sekarang kami ini punya 6 lah dana pensiun, antara lain ya Tugu Mandiri itu. Jadi selain yang pekerja tadi yang seperti saya tadi masih dapat juga yang manfaat pastinya. Jadi karena ada selisih antara manfaat pensiun yang manfaat pasti tadi